Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di SMP Muhammadiyah Mungkit. Nah, untuk materi kelas 7, mata pelajaran matematika bab pertama yaitu tentang bilangan. Apakah kalian masih ingat tentang bilangan? Tentunya dulu waktu SD sudah ada materi tentang bilangan ya. Nah, sekarang di SMP kita tinggal memperdalam lagi. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh sebab itu, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Farisa Yunilasari, alamatnya di Jabun 1 Parimono Mungkit Magelang, dan mengampu mata pelajaran matematika. Jadi, nanti selama 1 tahun di kelas 7 ini, mata pelajaran matematika akan diampu oleh saya. Nah, kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih setelah kalian mempelajari materi ini? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat. Yang kedua, dapat menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Yang ketiga, dapat mengalihkan dan membagi bilangan bulat itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama, bilangan bulat itu. Bilangan bulat itu apa sih? Nah, bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat negatif, yang kedua 0, dan bilangan bulat positif. Kalau dilihat dari garis bilangan bulat positif itu terletak di kanan 0. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif yaitu di kirinya 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, kalau nolnya ini di tengah-tengah ya. Masih ingat kan gambar garis bilangan? Nah, kemudian kenapa ada anak panah ke sini? Disebut bilangan cacah. Karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, istilah lain bilangan bulat itu disebut bilangan asli. Jadi, nama lain dari bilangan bulat positif itu bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Untuk lebih jelasnya, lihat kotak di bawah ini. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dimulai dari angka 1, dan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Bilangan 0 yaitu 0 itu sendiri. Paham ya? Nanti ini bisa dipahami lagi. Kemudian, subbab yang pertama, membandingkan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat yang tersusun dari banyak angka? Coba perhatikan soal nomor 1 ini. Jika ada soal, manakah yang lebih besar kuantitasnya antara 47653 dengan 8699? Nah, langkah yang pertama kita hitung dulu digitnya. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 digit. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. 5 sama 4 besar mana? Besar 5 kan? Nah, otomatis bilangan yang ini dengan bilangan yang ini otomatis besar yang ini. Gitu ya. Untuk soal nomor 2, 8592 dengan 8631. Dihitung dulu digitnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, sama-sama 4. Yang mana ya yang lebih besar? Nah, cara selanjutnya kita lihat angka yang nomor 2 ini. Ini yang nomor 2 angkanya 5. Ini angka 2-nya yang nomor 2 6. 5 sama 6 besar mana? Besar 6 kan? Nah, otomatis lebih besar bilangan yang ini. Yang selanjutnya negatif 653 dengan negatif 6789. Yang pertama dihitung terlebih dahulu. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4. 3 sama 4 besar mana? Besar 4 kan? Tetapi di sini kan ada tanda negatif. Nah, kalau ada tanda negatifnya, malah kebalikannya. Yang kecil digitnya itu malah bilangan yang besar. Jadi, kalau ada bilangan seperti ini,
manakah yang lebih besar? Yang lebih besar tentunya yang digitnya jumlahnya sedikit gitu ya. Lanjut. Yang selanjutnya operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk yang pertama kita tentang penjumlahan terlebih dahulu. Di sana, Pak. Nah, operasi penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat ada dua cara, yaitu dengan bantuan garis bilangan dan tanpa bantuan garis bilangan. Yang pertama dengan garis bilangan. Nah, ada gambar garis bilangan seperti di bawah ini. Nah, gambar garis bilangan seperti ini menunjukkan 2 ditambah dengan 5. Caranya, kita ambil titik di 0. Kita tarik arah panah ke kanan sebanyak 2. Nah, otomatis ini positif 2. Terus ada anak panah lagi ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya 2 ditambah 5. Sama dengan berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, kalau menjumlahkan dengan garis bilangan itu arah panahnya ke kanan. Oke, lanjut. Inverse atau lawan suatu bilangan. Coba lihat gambar ini. 1 itu inverse-nya min 1. 2 inverse-nya min 2. 3 inverse-nya min 3. 4 inverse-nya min 4. Dan 5 inverse-nya min 5 gitu ya, kebalikannya. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Contohnya ini. 8 tambah 7 sama dengan 7 tambah 8. Asosiatif. Dalam kurung A plus B ditambah C. Sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Contohnya ini. Ini apabila dijumlah nanti hasilnya sama. Yang ketiga unsur identitas. A plus 0 sama dengan 0 plus A. Yaitu maksudnya A itu sendiri. Jadi unsur identitas itu ditambah 0 ya dirinya sendiri gitu. Sifat-sifat lain contohnya keterbukaan. Maksud keterbukaan itu misal bilangan bulat ditambah bilangan bulat, nanti hasilnya juga bilangan bulat. Selanjutnya operasi pengurangan pada bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Ini ya, nanti bisa dicatat sendiri. Dulu SD udah pernah. A dikurangi B, berarti A plus min B. A dikurangi min B sama dengan A plus B. Kenapa? Karena dihilangkan kurungnya. Dulu pernah kan diajarkan di SD, min kali min plus. Nah, di sini berubah jadi plus. Yang ini juga min A, min B. Berarti min A plus B. Contohnya ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, contoh operasi pengurangan pada garis bilangan. Nah, kalau tadi kan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu kan panahnya kemana tadi? Ke kanan kan? Nah, kalau pengurangan, kebalikannya. Misal kita dari 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi 1, 2, 3, 4. Dikurangi 4. 8 dikurangi 4, ketemunya 4 gitu ya. Jadi diingat-ingat, kalau penjumlahan panahnya ke kanan, kalau pengurangan panahnya ini ke kiri ya, kiri. Oke, lanjut. Berikutnya operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. Jadi penjumlahannya diulang. Misal ada contoh 5 dikali 3 itu sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali. Jadi ketemunya 15. Kemudian 3 kali 3. 3-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti berapa kalau dijumlah? 9. 1 kali 3. Berarti 3-nya juga ada 1. Ya, berarti jawabannya 3. Gitu ya. Nah, dalam perkalian bilangan bulat ini dapat diartikan sebagai berikut. Ini nanti dicatat. A dikali B itu sama dengan positif. Negatif dikali negatif, positif. Negatif kali positif, negatif. Positif kali negatif, negatif gitu ya. Nanti bisa kita latihan soal di belakang, ini nanti dicatat. Kemudian lanjut sifat-sifat perkalian
bilangan bulat. Yang pertama, komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 8 kali 1 sama dengan 1 kali 8. Jawabannya sama. Asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Contoh, 3 kali 5 dikali 7 sama dengan 3 kali 5 kali 7. Ini kalau dihitung jumlahnya sama ya. Kemudian unsur identitas. Unsur identitas itu yang dirinya sendiri. Berarti kalau A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A, ya kan? Kan bilangan berapapun yang dikalikan 1 ketemunya bilangan itu sendiri. Ini contohnya. Distributif. Distributif itu artinya menyebar. Berarti kalau misal ada A dikali B plus C, itu kalau memenuhi sifat distributif menjadi A dikali B ditambah A kali C. Jadi A-nya ini milik dua-duanya. Miliknya B juga miliknya C. Nah, selanjutnya kalau yang pengurangan A dikali B dikurangi A kali C. Ini ya, nanti dicatat juga. Nah, yang terakhir, operasi pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian ya. Nah, sifat pembagian itu tidak komutatif dan tidak asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C. Maka A sama dengan C dibagi B. Dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan kalau A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.